Jadi di video ini aku mau bahas tentang KPR rumah versus emas. Tapi aku nggak sendirian nih. Aku, Firlina Mayanti, bersama dengan teman-temanku Alfiani Putri, Melania Priyanti, Rizkia Putri, dan Nabila Fidi akan menjelaskan secara rinci mending mana sih KPR rumah atau investasi emas. Jadi, kita punya study case yang dimana Dian yang sebelumnya tinggal bersama orang tuanya berniat untuk membeli rumah untuk dirinya sendiri dari hasil kerjanya. Tapi saat ini Dian hanya memiliki budget sebesar 150 juta dan yang menjadi masalah adalah Dian bingung memilih antara membeli rumah dengan KPR atau berinvestasi emas terlebih dahulu lalu menjual emas tersebut untuk membeli rumah secara case. Nah, sekarang kita akan membahas lebih baik ambil KPR dulu atau investasi emas dulu untuk membeli rumah secara case ya. Dian mendapatkan sebuah pose rumah yang menjelaskan bahwa ada rumah yang sedang dijual di Sukajadi, Batam, seharga 1,5 miliar dan DP-nya adalah 10% sebesar 150 juta. Jika Dian memutuskan untuk KPR rumah, maka uang Dian yang tadi pertama 150 juta itu akan Dian pakai untuk membayar DP-nya terlebih dahulu, yaitu sebesar 150 juta. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah mencari tahu kira-kira berapa sih angsuran per tahun yang harus Dian bayarkan selama 10 tahun dengan bunga 10%. Oke, jadi kita akan menghitungnya dengan rumus amortisasi yang dimana diketahui bahwa AN sebagai total hutang awal adalah 1.350.000, R atau bunganya adalah 10% atau 0,1, N sebagai periodenya yaitu 10 tahun, dan R sebagai bunga awal dicari dengan cara 10% dikali 1,350 miliar sama dengan 135 juta. Jadi, bunga awalnya adalah 135 juta. Jadi, kita akan cari angsuran tetapnya dengan cara bunga awal yaitu 135 juta dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,1 pangkat minus 10 yaitu 219.706.283 rupiah. Jadi, angsuran tetap per tahunnya adalah 219.706.283. Lalu yang kedua, kita akan mencari tahu berapa total bunga jika dia membayar bunga 10% selama 10 tahun. Nah, tadi kan kita udah tahu nih angsur per tahun yang harus Dian bayarkan itu berapa. Sekarang kita hitung nih bunganya berapa dengan menggunakan rumus total bunga, yaitu A sebagai angsuran tetap per tahun, yaitu 219.706.283 dikali N sebagai periode, yaitu 10 tahun, dikurang AN sebagai total hutang awal, yaitu 1,350 miliar, dan kita masukin D dan hasilnya adalah 847.062.830 rupiah. Nah teman-teman, di sini ada tabel amortisasi yang secara garis besar menjelaskan bahwa total bunga yang Dian bayar selama 10 tahun adalah 847.062.830 rupiah. Jadi Dian bayar 847.062.830 lebih mahal daripada harga pokok dari rumahnya. Nah sekarang kita bandingin nih sama investasi emasnya. Pada tahun 2016, harga rata-rata emas adalah Rp582.000 per gram. Dan Dian membeli sebanyak 123 gram dengan total harga Rp71.585.000. Lalu di tahun 2017, harga rata-rata emas adalah Rp606.000 per gram. Dian membeli sebanyak 136 gram dengan total harga Rp82.416.000 dan seterusnya. Hingga 2025, Dian mengeluarkan uang untuk berinvestasi emas sebanyak Rp1.554.711.000 dengan memiliki 1.646 gram emas. Nah, jika emas tersebut dijual di tahun 2026 dengan harga Rp1.650.000 per gram, maka emas tersebut bisa dijual dengan harga Rp2.715.900.000. Dan Dian untung sebanyak Rp1.151.189.000 dengan berinvestasi emas selama 10 tahun.
Jadi, kesimpulannya, berinvestasi emas lebih menguntungkan daripada membeli rumah dengan cara KPR. Jika berinvestasi emas, Dian untung sebesar Rp1.151.189.000, tapi jika KPR rumah, Dian harus membayar Rp847.062.830 lebih banyak daripada harga pokok rumah. Kalau misalnya kamu itu Dian, kamu akan pilih yang mana nih teman-teman? Pilih langsung beli rumah secara KPR atau investasi emas dulu? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.